Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia besar, tidak ada satupun Allah yang seperti Dia. Dia baik, Dia setia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi yang indah ini. Kalau kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, hari ini kami bisa dapat menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Khususnya melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Michael Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di rumah Tuhan. Setiap daripada kami yang melayani Tuhan, kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan Tuhan dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi melekat. Kami merindukan Tuhan. Datang dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sini. Haleluya Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tos kiri kanan katakan Tuhan kita baik. Yes. Kami mau Tuhan bersyukur pagi ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Yuk. Hey. Engkau baik Tuhan. Bersyukur karena Engkau. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yes. Semua hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami yang benar. Yes. Haleluya. Yang percaya Tuhan adalah sumber kuat kami, boleh lambaikan tangannya yang tinggi. Amin. Yes. Kami percaya Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan pengharapan kami hanya satu, Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tidak ada yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Hanya Kau, tak kuandalkan
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Sebelum kita terima kebenaran firman Allah, kita menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang
dan sumber. Engkau memeluk kami, Engkau menjagai kami, Engkau menghibur kami. Dan Engkau berkata, anakku, engkau tetap tangguh dan bisa keluar sebagai pemenang. Karena itu kami mempercayaimu, Engkau sumber dalam hidup kami. Dari pancaran hati kami mengalir aliran-aliran kehidupan karena ada roh-Mu yang kudus, ada roh kehidupan, ada roh perkasa yang di dalam anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu dengar sabda-Mu, buka pikiran pencerahan untuk mengerti bahwa betapa indahnya Tuhan mengasihi kami. Dalam Kristus umat percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk ya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Yance dengan Ibu, ya, rekan-rekan sekerja Tuhan. Satu anugerah kebaikan Tuhan. Saudara, pagi hari ini dihantar untuk tetap punya pengharapan, ya, the power of hope, kesukaan untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah masa kesulitan. Ya. Silakan ditayang. Ya, saudara, hidup ini serangkaian ujian, bukan? Ya. Jadi ada pertolongan, ada penghiburan, ada pemeliharaan, ada kekuatan Tuhan, ya, ada berkat di dalamnya, tapi juga ada ujian iman, ada air mata, ada pengorbanan, penderitaan, ada perjuangan hidup. Next berikutnya kawan. Ya. Nah, waktu ujian hidup itu datang, saudara-saudaraku, saya senang dengan PowerPoint-nya karena besar tulisannya, nyaman untuk dilihat ya. Waktu ujian air mata itu datang, pengorbanan, penderitaan itu datang dalam perjuangan hidup kita. Ada sebagian orang berpikir demikian, wah, Allah sedang menghukum saya ini, gitu. Karena punya konsep kalau berkat sorga dekat, tapi kalau ada ujian kehidupan air mata, neraka yang dekat, saudara. Jadi konsep berpikir ini mari kita kaji begitu ya. Jadi ujian tidak lepas, ada kepercayaan berkat pasti begitu, tapi ada ujian untuk kualitas iman, kualitas karakter, kualitas kedewasaan. Kan demikian bukan? No via dolorosa, no cross, no glory, begitu. Tidak ada via dolorosa, air mata, perjuangan sampai ke salib dan darah, tidak ada kemuliaan. Jadi pasti ada itu ujian kehidupan, biarpun dalam keberkatan begitu. Kan seni hidup ini terlalu kaya pernak-perniknya. Dari ujian karakter, keluarga, ujian keuangan, ujian jabatan, identitas ID kita. Nah begitu ya. Sebagian orang lagi ragu, berkata, oh Tuhan, ya yang benar aja, sudah nyaman-nyaman dalam keberkatan, dalam ya tingkap langit yang dibuka, kok sekarang begini. Aku meragukan loh, betulkah Tuhan itu baik? Setiakah Tuhan itu kepadaku begitu? Mana janjimu? Ada yang begitu. Yang ketiga ada yang berkata, oh Tuhan, ujian ini merugikan kepopuleran saya, begitu saudara. Sudah nyaman-nyaman, sudah oke, di atas puncak ceritanya, wah kena begini, gimana? Apa kata dunia begitu, apa kata lingkungan saya ini? Identitasmu itu diragukan, di mana Tuhanmu? Wah saya terusik ini Tuhan, ada yang begitu. Yang keempat ada yang berkata, ini mengganggu rasa aman, kepemilikanku. Kepemilikan kita ini terganggu loh. Ya aduh gimana nanti nomor rekening bank saya gimana keberadaannya. Ya apa kata orang-orang bank yang selama ini di saya, ya artinya saya ini kelas prioritas begitu loh saudara. Kok jadi begini Tuhan? Wah begitu ya. Pekerjaan jabatan sampai ke warisan saya rasa terganggu ini Tuhan. Tapi yang kelima yang keren. Tuhan, terima kasih ujian air mata, pengorbanan, penderitaan, perjuangan hidup ini menyadarkan bahwa hidup ini bukan tentang kita, bukan tentang aku, bukan soal jabatanku, bukan soal kepopuleranku, bukan soal kekayaanku, tapi tentang Allah, tentang Tuhan.
Allah yang mengukir, Allah yang menulis perjalanan hidupku. Karya Tuhan di dalam aku, karya Tuhan di dalam kita, karya Tuhan di dalam keluarga, di dalam jabatan kita, di keuangan kita. Ini karya Allah. Wow, dunia, lingkungan, lihatlah ini loh, ada karya Allah. Yesus hidup di dalam saya. Nah, itu yang keren, saudara. Ya, jadi bukan sebab perjalanan hidup kan tidak lepas ya, biarpun kita populer, biarpun kita kaya raya, jabatan oke. Kan pernikahan satu kali waktu bisa renggang, betul? Perjalanan hidup nikah kan pasti ada perjuangan juga. Ayah mertua saya 50 tahun pernikahan kurang 2 bulan. Dipanggil pulang Tuhan ke sorga, papanya istri saya itu. Kalau ayah kandung saya seputar 40 tahun pernikahan, dipanggil pulang Tuhan. Ya, anugerah Tuhan kami berjalan 35 tahun pernikahan. Ya, kemurahan hati Tuhan. Ya, bukan berarti tidak ada perjuangan. Istri saya asli Sumatera, saya asli arek Surabaya, saudara. Ya, kan garam di laut, asam di gunung, ketemu di kuali, dimasak nano-nano, rasa jangan asam kan gitu, saudara. Ya, mana mungkin tidak ada perbedaan orang Sumatera dan orang Surabaya. Ya, latar belakang ayahku pernah kuliah di kedokteran. Ya, tidak sampai selesai karena harus memikul beban keluarga, kondisi ekonomi sempat inflasi itu pada waktu itu berat, jadi ayah saya banting setir lalu kerja menghidupi keluarganya. Ya, wah itu satu apresiasi untuk ayah saya. Tapi ayah saya berpesan, pintar bijak-bijak merawat tanaman atau ya kebun keluargamu anakku, begitu ya. Karena pasti ada perjuangan, ada air mata, ada penyesuaian, karakter, proses, waktu begitu dan seterusnya. Persahabatan pun bisa satu kali waktu muram. Ya toh, sering mendengar orang itu jadi sahabat saya loh Pak, sudah 20 tahun Pak. Kok berakhirnya begini? Alah, kan begitu saudara. Persahabatan bisa satu kali waktu muram. Bisa kecepit begitu, bisa jadi unik begitu ya saudara. Keuangan satu kali waktu bisa minus, kesehatan pun bisa menurun. Ya toh? Bisa tetap terawat, bisa terjaga, tapi kapasitas ya power energinya tidak seperti usia-usia produktif. Karena itu penting, aku perlu Tuhan dan karya anugerah Allah yang aktif di dalam aku. Ya. Nah, mari kita perhatikan ada satu tokoh di Alkitab yang menjadi figur bapak orang percaya, bapak banyak bangsa. Abraham, ada ujian iman, ketaatan, tapi ada harapan dan kenyataan. Nah itu power of hope itu di sana ya saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya ia akan menjadi bapak banyak bangsa sesuai firman Tuhan. Itu sesuai dengan Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Imannya tidak menjadi lemah ayat 19. Walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Keren ya. 100 tahun dia menanti, usia 100 tahun maksudnya menanti anak perjanjian itu. 25 tahun dari sejak Allah bicara, ditunggu-tunggunya 5, 10 tahun, 15 tahun gak lahir-lahir si Ishak itu saudara. Ya, sampai seputar tahun ke-24 datanglah 3 utusan memberi kabar. Tetap mengingatkan Abraham Allah berjanji dan tidak berdusta. Sementara rahim Sarah sudah tertutup. Sarah kan usia 90 tahun, sudah terkunci, sudah mati haid. Sudah tidak mungkin, hopeless begitu ya. Tapi ditulis oleh ayat Alkitab bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya. Itu kunci iman, Ibrani 11 ayat 1 toh. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, doakan belum kita lihat. Tapi aku mempercayaimu Tuhan, pribadimu itu akan membuat ini menjadi nyata. Nah, itu yang keren saudara. Kepada janji Allah, Abraham tidak bimbang, semakin kuat dalam iman dan memuliakan Allah. Belum terima tapi aktif. Dia taruh hidup di atas mezbah dengan korban syukur yang aktif. Bukan mengeluh.
Mengeluh tidak mengerjakan apa-apa bukan? Tapi tetap aktif mensyukuri ya. Bahwa Allah berkuasa menggenapi janjinya. Hal itu diperkenan oleh Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Dihitungkan sebagai ya. Sebagaimana kamu mempercayai sabda kehidupanku itu ya dan amin terjadi. Hanya menunggu proses waktu. Dalam time scheduleku kata Tuhan. Tapi kamu sabar menanti ya. Itu akan terjadi. Saya perhitungkan itu sebagai ya dan amin itu kebenaran. Jadilah untuk hidupmu. Nah, cara menanti perjanjian Tuhan seperti itu. Oh sorry saudara. Ya. Nah ini. Karena iman maka Abraham rela mempersembahkan Ishak. Ini kunci berikutnya. Membuka wawasan kita. Ishak lahir, betul? Umur 100 tahun. Tumbuh besar Ishak. Permisi Abraham ada selip di sana. Zaman dulu artinya budak-budak, gundi-gundi, budak-budak itu yang dibeli oleh tuannya menjadi hak sepenuhnya sampai kehidupannya. Jadi rasa hormat budak-budak di zaman dulu yang dibeli di pasar budak, kalau bisa mati di tanah tuannya itu kehormatan. Sampai mengabdi, seperti abdi dalam. Begitu. Nah karena itu Sarah rembukan, ya ini kekeliruan, jangan diikuti. Alkitab itu transparan, jangan diikuti yang salah-salah, nanti babak belur saudara. Transparan untuk menerjemahkan ini loh fakta kehidupan. Rembukan itu Sarah sama Abraham. Sudah kamu tidur ada sama ya budak kita itu, si Hagar perempuan Mesir itu. Nanti jadi anak begitu toh, nanti kita adopsi jadi milik kita. Tetap Allah bicara, Bram bukan itu anak perjanjian. Kan begitu saudara kisahnya. Dan benar jadi anak saudara. Tidur sama perempuan Mesir Hagar. Seputar Ismail itu tumbuh besar seputar 13-14 tahun. Di situ Ishak lahir umur 1 tahun. Jadi perbandingannya begitu. Antara 14 tahun dan 1 tahun. Seputar 13 tahun perbandingan umurnya. Jauh bukan? Karena itu waktu main begitu kerap kali si Ismail gemes, si Ishak dijitaking, cetor, ting, ceting, bahkan begitu. Lalu si Sarah lihat, aduh anak budak kita itu besar udah ABG, ketakin anak kita terus, usirlah Bram, kan gitu saudara cerita sinetronnya. Lalu maka Abraham memberikan doa berkat, ya didengar apa yang dibilang oleh istrimu itu kamu, ya benar itu masukan yang benar, ya. Lalu dia panggil Hagar, dia doakan berkat, kamu akan jadi bangsa yang besar, ya. Lalu diberi berkat, mereka berangkat bukan, dan benar loh. Ismail keturunannya menjadi bangsa yang besar, 2 miliar lebih di muka bumi. Ya, dari Ismail lahir keturunan orang-orang Arab, ya. Dari Ishak lahir keturunan orang-orang yang memanggil Yesus pengikut Kristus itu, ya toh, lahir dari Ishak benih turun Yakub 12 suku, benih Yehuda lahir sampai Daud sampai ke Mesias Yesus Kristus itu saudara, ya. Dan Alkitab katakan 2 ini akan bertemu di hari akhir. Ini sedikit jalan-jalan. Yesaya pasal 60 akan ke gunung Tuhan untuk mencari kebenaran ilahi dan dimerdekakan. Jadi akan ada panen besar di hari-hari terakhir. 2 ini akan bertemu, keturunan Ismail sama keturunan Ishak. Nah, jalan balik ke sini dulu saudara. Ya. Nah, yang hebat setelah Ismail besar, Ishak kan juga tumbuh besar. Ismail pergi bersama Hagar, inilah anak perjanjian. Sementara Ishak bertumbuh makin dewasa, saatnya datang lagi ujian. Jadi ternyata konsep ujian itu tidak pernah hanya sekali. Oh sudah selesai ini, sekarang saya sudah menuai Ishak. Yeay, musim baru telah tiba. Tidak ada ujian lagi, yang ada hanya berkat. Tertidur dalam berkat, sungai berkat, tsunami berkat, kebanjiran berkat. Lupa kebaktian malah saudara, ya toh ngelencer terus lupa kebaktian. Jangan silau jangan silau. Sumber berkatnya yang dipegang itu kan variasi, berkat-berkat itu beragam jenisnya. Sumbernya itu yang dipegang, ya Tuhannya yang dipegang. Dari sana mengalir aliran-aliran bukan? Nah benar datang masanya ujian Bram. Ya ini anak tunggal loh saudara.
Sebab Allah punya rencana. Ya, jadi bukan perjalanan soal kita, tapi soal karyanya Allah. Bram, sekarang persembahkan itu anakmu. Wah, saudara bisa berpikir negatif bukan? Kok nggak bener ya Tuhan ini? Kok pelin-pelan? Loh ini anak tunggal loh. Katanya dari keturunan Ishak nanti lahir banyak bangsa-bangsa. Aku akan menjadi bapak banyak bangsa. Loh kok Ishak mau diminta lalu kemana? Ini anak tunggal. Gimana sih? Coba. Tapi Alkitab katakan, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang termasuk Ishak dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Itu imannya. Iman yang terpelihara. Tuhan, seandainya Tuhan minta Ishak, ya saya tahu ini daripadamu, kembali kepadamu, Allah pun bisa bangkitkan Ishak. Begitu. Ini untuk memudah, sebab Ishak nanti kegambaran ke perjanjian baru, gambarannya Yesus. Ya, saat saudara hidup di masa sekarang, yang saudara mempercayai Yesus yang mati, bangkit, nampakkan diri, lalu dengan tangan memberkati pulang, ya ada di sisi Bapa, kelak akan datang kembali, mempercayai ini diperhitungkan sebagai kebenaran imanmu di dalam Yesus. Dan dicangkokkan dirimu dalam pohon keselamatan, berkat Allah atas Abraham turun sampai kepada kita. Sampai begitu loh. Jadi itu benang merah dari perjanjian lama sampai ditarik ke perjanjian baru. Karena itu ini bukan perjalanan kita, tapi perjalanannya Tuhan di dalam kita atau melalui kita. Syukurilah hidup saudara apapun ujiannya. Terima kasih Tuhan. Ini perjalanan Allah yang sedang terukir di hidup saya. Tuhan sedang menyelesaikan. Jadi jangan terlalu pagi untuk putus asa. Cukup sampai di sini Tuhan. Sebentar-sebentar mogok. Ambil saja nyawaku. Eman loh saudara. Memangnya nyawa bisa keluar masuk on off gitu. Pulangkan nyawaku lagi Tuhan. Sayang sekali ya. Jangan mati dalam kekalahan begitu maksudnya. Ya, sayang bukan? Belum menyelesaikan pertandingan di tengah jalan. Garis finish masih di sana. Slow motion. Ambil nyawaku Tuhan. Kan sayang saudara. Anakku ini belum selesai. Karyaku belum selesai yang terbaik dalam hidupmu. Nah mari kita jalan. Nah lewat the power of ini kita dimampukan Tuhan. Humble kerendahan hati. O-nya itu optimis. P-nya itu persistence, keteguhan hati. E-nya itu efektif. Singkatnya demikian. Arti humble kerendahan hati itu rendah hati. Itu harmonis dengan kelembutan hati, itu humble. Ada 3 ayat di perjanjian baru bicara belajarlah daripadaku karena aku lembut dan rendah hati. Rendah hati sama lembut hati itu jalannya kayak saudara kembar. Jadi orang rendah hati itu lembut hati. Orang lembut hati itu rendah hati. Lembut begitu. Kayak ayaan tepung itu loh saudara, diayak begini lembut, dilumat sama Tuhan nurut begitu, itu lembut, gak berontak, ya, dilumat, diulek begitu kayak bejana, ya, dihancurkan, dilembutkan dia taat, ya, terima kasih Tuhan, ya, lanjutkan karyamu, gitu saudara. Lembut itu punya kerelaan patuh, menaklukkan diri. Dalam tujuannya Tuhan. Ini karyanya Tuhan dan tujuan ilahi aku mau taat. Sabar, penuh damai sampai rencana Allah itu digenapi. Itu lembut, itu rendah hati. Submit itu di situ. Oh nyaman saudara, lakukan aja begitu. Tuhan aku belum mengerti, tapi ayo lakukan saja, submit saja. Sementara optimis itu berpikir yang terbaik untuk hari esok. Aku belum bisa Tuhan melakukan ini sementara lihat hari esok rasanya gelap. Tapi aku mau taat. Nah itu lembut toh. Tapi aku tetap berpikir yang terbaik Tuhan sedang kerjakan. Karena ini perjalanan Allah di dalam hidupku. Allah tidak mungkin mengakhiri negatif. Ini perjalanannya ilahi. Sang kreasi, sang kreator yang punya nafas hidup. Yang hembuskan nafas roh Allah di dalam hidupku. Ruah Elohim. Gak mungkin Allah mau mengakhiri, memalukan dirinya sendiri, gak mungkin. Nah, nikmati gitu saudara. Ya. Spirit juang mengerti arti dan tujuan di tengah krisis kehidupan, di tengah kesulitan. Itu optimis.
Lalu persistennya, aku mau tetap teguh, tegar, bersandar apapun aku tetap memeluk Yesus dan Yesus yang memeluk aku. Kan keren saudara. Lalu sudah dijadikan efektif untuk harmonis terus dengan visi Tuhan. Saudara bisa punya visi untuk keluarga, betul? Visi untuk dunia kariermu. Gereja juga punya visi. Visi untuk pribadimu, untuk next level ke depan apa? Visi itu bisa bertahap. Saudara bisa punya tuntunan visi yang semakin next level, sampai keserupaan Kristus. Di duniamu, mau dunia itu marketplace, mau di government dipakai Tuhan, mau dunia profesimu seorang dokter, atau di dunia pelayanan, gereja, Allah punya visi yang next level, terus begitu nanjak. Penyempurnaan, berkala ditingkatkan lagi. Jadi gak satu mati begitu. Allah itu dinamis, visioner, begitu ya saudara. Kita lanjut sekarang. Kita lihat bedah poin-poinnya. Humble, kerendahan hati itu ini penguraiannya. Yang rela dibentuk takluk. Siapakah tokoh yang paling indah figur begitu ya. Keteladanan, kelembutan dan kerendahan hati. Siapa lagi kalau enggak Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan dapat ketenangan, kelegaan, kedamaian, shalom. Belajar padaku. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan kosongkan dirinya dan ambil rupa sebagai doulos, hamba. Wah, betul-betul rendah hati. Ini gelar Yesus bukan? Nabi Mika dan Nabi Yesaya itu hidup sejaman. Tahun seputar 740-an. Sebelum Masehi, menubuatkan mengenai siapa Yesus. Bethlehem, Bethlehem, sekali-kali engkau bukan yang terkecil, karena daripadamu akan terbit tunas Daud. Ya, sementara Yesaya membedah lagi, ya, namakan dia, itu dia, Wonderful Counselor, ya toh, dia konselor yang ajaib, penasehat ajaib, Mighty God, Allah yang perkasa, Everlasting Father, Bapa yang kekal, Prince of Peace, dia Raja Shalem, Raja Shalom. Ini ditanggalkan semua saudara, menjadi seorang hamba. Wah itu keren itu, betul-betul keren. Ya, betul-betul titik nol sampai nadir yang terendah. Koma, Alkitab berkata, karena ia telah taat sampai Golgota serendah-rendahnya. Aib yang diterimanya, tamparan, pukulan, ludahan, cacian, makian, fitnahan, dituduhkan segala yang buruk, memikul kutuk, ya disalibkan dengan sewenang-wenang oleh tangan-tangan durhaka dan hati-hati yang buruk yang berdosa, dan tidak berbantah-bantah tapi taat sampai titik penghabisannya berkata, Bapa sudah selesai. Apa yang engkau mandatkan padaku sudah selesai. Ya, Alkitab katakan, lalu Allah meninggikan nama di atas segala nama. Tugasnya kita itu humble saja, hamba saja. Sampai endingnya, doulos. Nanti Tuhan yang angkat saudara. Kalau Tuhan yang angkat siapa mau rendahkan? Siapa mau bikin guna-guna tenung santet yang bisa rendahkan saudara? Ya, orang sekarang kebalikannya, untuk mempertahankan jabatan cari orang pinter biar bertahan di sana. Tetap berskala waktu, biarpun dapat dukun pinter, mau utara, mau selatan, 4 penjuru didatangi silakanlah, mau laut udara ya silakanlah, begitu, untuk ngawetkan jabatan, tapi tetap berskala waktu. Tetapi kalau Tuhan yang angkat saudara, siapa mau turunkan? Dan status yang paling tinggi, identitas yang paling hebat, status dirimu diangkat menjadi anak Bapa sorga. Siapa yang percaya di dalam dia, ya, dia menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa, hak, otoritas. Itu enggak ada. Sampai setan pun enggak bisa rampas itu. Jangankan jabatan dunia, setan pun enggak bisa rampas itu. Alam maut enggak bisa rampas itu, kata Alkitab. Enggak ada yang memisahkan dirimu dari kasih Kristus, karena kamu milikku. Darahku mengalir di dalam darahmu. Nah itu. Nanti kalau saudara perjamuan, setiap kali perjamuan dipimpin Pak Gembala, saudara pasti punya konsep itu. Darah Golgota mengalir di dalam darah saya.
Ada denyut nadi ilahi di dalam hidupku. Itu status paling mahal, saudara. Mahal, gak terbeli. Dibayar nyawa anak domba yang tidak bercacat. Ya. Lanjut optimis, ya ini kesaksian. Supaya mudah lalu diselingi kesaksian. Optimis sementara itu proses berjalan, ketaatan, submit. Saudara berpikirlah yang terbaik untuk hari esok. Itu power hope itu di situ rangkaiannya, saudara. Punya spirit juang, jangan cepat nyerah kawan. Ya, ada harapan dan masa depan itu sungguh ada. Jalani. Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku, aku ini spesial. Apapun kelahiranku, entah itu diinginkan atau tidak, aku seperti anak gugur atau prematur. Aku seperti tumbuh kembang anak cacat. Apapun Allah punya, ya tulisan yang spesial untuk jalan hidupku ini. Saya kasih background itu John Erickson Tada, ya, yang sedang di kursi roda. Bahwa rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi beri hari depan yang penuh harapan. Loh, backgroundnya kok orang lumpuh Pak, tadinya sehat. Umur 17 tahun bertubuh atletis, cantik, salah jumpingnya di kolam renang. Dia ada di pantai Cispik pada waktu itu. Di biografinya seperti itu. Dia lompat di pantai itu, jatuhnya salah. Di bagian tengkuk kepala kena dulu. Begitu saudara, klek, itu patah. Otot-otot primanya itu, utamanya itu untuk ke bawah. Jadi dari batang leher ke bawah itu bisa dikatakan lumpuh. Begitu saudara. Karena itu langsung ngambang sudah. Hidup di kursi roda dari umur 17 tahun ke atas 18 tahun. Sekarang umur 73 men. Masih hidup. Tuhan masih punya, belum selesai. Tadinya sama, oh Tuhan untuk apa saya hidup, saya jadi beban. Dari batas batang leher ke bawah jadi beban saya. Lebih baik saya pulang aja, mati aja. Tuhan bilang enggak, saya belum selesai sama kamu. Lah untuk apa saya seperti ini? Dia diajari melukis kembali ke papa mamahnya. Dia melukis pakai kuas yang digigit di mulutnya. Diadukkan lalu dia mulai melukis. Terus muncul toh pelukis dengan mulutnya. Ya ini saudara orang ini. Tidak selesai loh karyanya. Tengoklah bahwa rancangan Tuhan. Ini ayat kesukaannya ini. Yeremia 29 ayat 11. Johnny Erickson Tada. Tada itu nama suaminya. Orang Jepang Ken Tada. Dia tumbuh kembang loh saudara, jadi penulis, penyanyi, penyiar radio, pendiri Johnny and Friends, 1982 itu berdirinya, siaran radio itu. Lalu jadi advokat pengacara untuk orang-orang yang disabilitas, yang kondisinya cacat. Radionya itu dari 1982 itu, ya saudara, sesuai dengan umur pernikahannya. Saat dia mendirikan Johnny and Friends, saat itu dia menikah bersama Ken Tada didampingi saudara. Sudah tersiarkan lebih dari 1000 outlet loh, tayangan program radio Johnny and Friends itu. Menjangkau komunitas disabilitas 610 juta di seluruh dunia. Orang cacat loh yang bikin ini, bukan orang sempurna fisiknya, cacat. Tapi bisa menghiburkan banyak orang lewat lidahnya sementara cacat. Semuanya dilayani oleh suaminya. Keren ya. Cari suami yang kayak begini ibu. Cari istri yang baik juga. Saudara tahu tentu siapa yang di paling pinggir kiri bawah ini. Ini Nick Vujicic. Ya, di toko buku banyak sekali ini buku-bukunya di Gramedia. Seri motivator untuk kelas dunia ini saudara. Motivator dunia, lahirnya juga patah segini aja. Pendek prematur, kena tetra amelia, tidak punya anggota badan. Jadi potongan tangan, ya, potongan kaki penggal sepenggal. Tapi heran, senangnya main papan selancar. Nikah juga loh saudara. Itu istrinya, cantik bukan? Punya anak loh saudara. Kan buntungnya sampai sini, enggak buntung di sini, buntung di sini. Nah, jadi bisa punya anak, ya. Anaknya 4 loh. 1, 2, yang ketiga lahir kembar. Cereng, saya kagum-kagum. Senangnya main papan selancar sama anak-anak. Heran loh, orang buntung begitu main papan selancar, coba. Nggak nalar bukan? Tapi itu asik kehidupan.
Jangan patah semangat kawan, ya toh. Oh Tuhan, mengapa aku seperti ini? Oh tenang kawan, ya. Yang buntung aja bisa punya istri, masa saudara nggak punya? Tenang kawan, belum selesai. Ya. Tabah ya saudara, tabah ya. Optimis itu di sana. Persisten, maju lagi satu poin. Persisten itu sementara itu bergerak, berkarya. Seberapa potensi yang Tuhan taruh di hidup saya, di hidup saudara, teguh hati. Ini juga orang cacat. Saya suka kesaksian-kesaksian yang seni begini saudara. Itu gambar yang di atas piano itu 2 jari saja. Itu sindrom udang, dalam tanda petik saya terjemahkan bahasa Indonesia aja. Penyakit sindrom. Jadi hanya bentuknya tanpa telapak tangan, hanya 2 jari kayak udang, kanan dan kiri. Begitu. Tapi figur ibu yang di background itu, Wokapsun, itu yang menggerget, kena di hati. Itu ayat kesukaannya, 1 Korintus 15 ayat 58 itu ayat kesukaannya. Sama Kolose 3:23. Berdiri teguh jangan goyang, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu gak sia-sia. Apapun yang kamu perbuat, buat untuk Tuhan dengan segenap hatimu, termasuk buat anakmu yang cacat. Keluarga besar sudah rapat, waktu difoto anak ini janin cacat, gugurkan. Dia bilang enggak, gugurkan, ini PR yang besar. Kamu mau punya kekayaan berapa untuk merawat anak? Habis, sudah gugurkan. Biar selesai, sudah. Enggak, dia bilang, enggak. Saya mau rawat. Sudah jelas cacat, betul lahir, cacat. Tingginya sekarang sudah umur sekitar berjalan 40-an ini, 40 tahun, si kecil ini saudara, sudah dewasa sekarang. Saya ngikuti di videonya itu, tumbuh paling maksimalnya itu antara 103 sampai 105 cm aja. Jadi mak semeter lebih sedikit begitu. Ya, tidak lengkap juga. Begitu saudara. Nanti saudara lihat ibunya yang hebat. Siang malam mendampingi dia. Wokapson seorang ibu yang gigih penuh pengorbanan, kasih sayang pada Ahle. Itu anaknya Hi Ahle. Dengan 2 jari saja di tangan kanan, 2 jari di tangan kiri. Dia dampingi, motivasi, dia hibur Ahli untuk main musik. Ngajar sikat gigi, ngajar hari-hari. Karena ada keterbelakangan mental. Jadi musik itu juga sekaligus terapi pengobatan. Begitu. Di luar dugaan loh. Dari setengah jadi 10 menit, 15, setengah jam. Sampai bisa latihan 8 sampai 10 jam. Akhirnya Ahli cakap memainkan musik klasik karya-karya komposer besar. Mozart, Beethoven, Franz Schubert. Wah, karya-karya besar. Sampai orang bengong. Apa itu enggak dubbing rekaman ya? Karena dia bisa langsung main dengan tim konser. Dia baca not balok begini. 2 jari kanan kirinya ini menari, 4 jari toh. Menari kayak orang main 10 jari. Orang pikir rekaman kali, rekaman, dubbing kali begitu. Betul-betul asli, saudara dilihat. Pernah datang ke Jakarta, sampai orang bengong-bengong. Kok bisa ya? Kok bisa? Coba, diwawancarai sama Metro TV, sama Kompas. Tuh, ini dia segini. Sekarang sudah dewasa, seputar 40 tahunan seingat saya. Dia bicara ini. Terlahir cacat itu bagiku merupakan anugerah spesial dari Tuhan. Aku sampaikan pesan ya, bahwa kalian bisa melakukan apapun dengan kekuranganmu. Coba, jangan bandingkan. Ojo dibanding-banding. Kayak ikulah laku kono saudara ya toh. Banding-bandingkan istri itu. Ini bukan, ini lain. Ini iramanya, klasik yang ini ya toh. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Coba berusaha menjadi apapun yang Anda inginkan sesuai dengan visi Tuhan dalam hidupmu. Hi Ahle, pianis asal Korea yang terlahir dengan 4 jari. Ya. Semangat ya saudara. Ya. Bu Esther mau kesaksian. Ya, kasih kesaksian sedikit. Ya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ya. Ya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu Gembala. Saya bersaksi sedikit ya, sekitar 5 tahun lalu kami terpanggil untuk pelayanan misi ke Kalimantan Barat, secara spesifik di Pontianak. Karena ada hal-hal yang harus
dilayani secara khusus, saya dinubuatkan. Walaupun secara manusia itu bukan hal yang mudah ya, karena harus banyak yang dikorbankan, karir saya dan lain-lain seperti itu. Tapi kami mau belajar taat seperti Pak Michael tadi katakan, bukan tentang kami, tetapi bagaimana rencana Allah digenapi dalam hidup kami. Saya backgroundnya seorang pendidik, saya juga kuliah di pendidikan. Saya memegang satu sekolah, tapi waktu itu saya terpanggil untuk membenahi lembaga pendidikan karena 10 tahun itu sudah berjalan dan mereka tidak berani maju akreditasi. Sekolah itu sekolah Kristen ya, identik bahwa Kristus di dalamnya, dan sudah mendapat surat dari Dignas bahwa kalau tahun ini tidak maju untuk akreditasi maka izin akan dicabut. Saya terbeban dan saya mau sampaikan poin yang terakhir ini ya Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh gampang menyerah. Ternyata panggilan itu bukan panggilan yang nyaman, bukan comfort zone, tetapi panggilan via dolorosa. Karena saya bukan saja harus membenahi aspek-aspek di kurikulum, tapi seluruh manajemen termasuk keuangan, kalau orang Jawa bilang tuh dalam tanda petik amburadul atau chaos ya. Banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran, maaf walaupun lembaga pendidikan Kristiani banyak korupsi dan lain-lain. Jadi saya secara manusia itu hopeless gitu. Saya mau mulai dari mana Tuhan, karena ini 2 sekolah ya, maksudnya 2 jenjang, 2 grade seperti itu. Saya mau mulai benahi dari mana, tenggang waktunya sangat terbatas. Luar biasa saya harus berjibaku gitu ya, membanting tulang, tapi kerja keras juga harus kerja cerdas, saya harus kerja dari pagi sampai malam seperti itu. Secara manusia tidak ada pengharapan, tapi itulah roh Allah yang di dalam kita itu memotivasi kita untuk tidak gampang menyerah. Kalau kita menaklukkan diri, submit dalam rencana dan panggilan Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi Allah yang memberi pembelaan. Tuhan mengirim orang-orang yang masih jujur, yang masih mau bekerja dengan tulus ya. Tuhan melengkapi dengan STM yang rela memberi hidup, memberi waktu, bekerja keras juga. Dan akhirnya kami dapat mengerjakan itu, walaupun saya harus kerja mundur 10 tahun ya Bapak Ibu, bayangkan banyak sekali aspek yang harus dibenahi. Kemudian waktu saat datang penilaian itu, saya harus berhadapan dengan petinggi-petinggi di dinas pendidikan yang notabene mereka adalah keturunan Ismail. Dan mereka bukan melihat apa yang baik yang sudah dikerjakan, tapi mereka mencari jarum di tengah jerami, apa kekurangannya. Jadi itu benar-benar membuat kelelahan, bukan secara fisik aja, tapi juga secara mentally dan juga secara pikiran ya. Tetapi saya ingat Rasul Paulus pernah katakan, aku menjawab bukan dengan hikmat manusiawi, tapi dengan hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus. Ya, dan saya tahu di dalam Kristus ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Dia adalah jangkar yang teguh. Ombak badai berusaha untuk menghanyutkan kita, tetapi pada saat kita bersandar dan melekat kepada Tuhan. Saya pernah pergi satu pulau untuk melayani retreat remaja ya. Saya melihat ada seekor siput yang melekat kepada karang ketika ombak-ombak besar itu datang berusaha untuk menghanyutkan. Tetapi karena di tubuh siput itu ada daya lekat ya, cairan yang Tuhan berikan, maka siput itu tidak dihempaskan ombak. Kita ini ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ya, ombak, gelombang besar. Pandemi ini juga adalah satu perkara yang luar biasa mengerikan. Saya banyak melayani orang-orang yang hampir putus asa. Tapi saya kembali ke tadi tugas saya Bapak Ibu. Ya, begitu banyak hempasan-hempasan ombak yang kerap kali membuat kita akan hopeless, putus asa. Gitu ya, tekanan-tekanan dari petinggi-petinggi, serangan-serangan dari kuasa kegelapan gitu ya. Saya rasakan itu ada santet dan lain-lain karena provinsi yang saya tempat melayani ini bukan tempat-tempat yang nyaman. Walaupun mayoritas Kristiani, tapi mereka juga sebagian besar adalah animis. Saya pernah masuk di satu rumah, saya bilang Pak Michael, kenapa rumah ini selalu bau mayat gitu ya. Sampai saya Pak Michael cek semua gitu, tempat kami tinggal untuk sementara itu. Sampai bungkusan-bungkusan sampah kita cek tadi Pak. Bapak juga sempat ya cerita ya, nggak ada sampah, nggak ada bangkai. Tapi saya merasakan seperti bau bangkai everyday. Pak Michael nggak cium gitu ya.
Dan saya seperti diserang satu ketakutan yang luar biasa sehingga tidak bisa berpikir dengan fokus ya Bapak Ibu. Malah baca Alkitab tuh kayak ketakutan. Saya tahu saya berusaha dibuat chaos gitu otak saya sehingga tidak menyelesaikan misi Tuhan. Nah disitulah dibutuhkan iman dan pengharapan yang teguh kepada Kristus dan tidak boleh menyerah. Tuhan bisa bekerja sama kepada orang yang tidak mau menyerah. Amin Bapak Ibu. Karena itu pada siang hari ini apapun perjuangan yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Semua pendapat, semua pakar-pakar mengatakan gelap. Tetapi saya mau katakan kita berjalan bukan dengan penglihatan. Kita berjalan dengan iman. Kita percaya bahwa di dalam Yesus Allah the mighty God itu ada pertolongan, ada jalan keluar. Amin. Dia pasti memberi pertolongan dan saya bersyukur kepada Tuhan. Misi dapat saya selesaikan baik yang tadinya harus ditutup. Ya, saya sebenarnya kurang puas secara daging. Karena biasanya kalau akreditasi dapat A+. Tapi saya tahu ini juga belajar, mengajar saya rendah hati. Kami dapat menyelesaikan dengan B dan sekolah itu tidak jadi ditutup. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau katakan di dalam Yesus pasti ada pertolongan. Kuncinya jangan pernah berhenti berharap dan beriman kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya sambung sedikit saudara, waktu di Gianyar 10 tahun, ya sebelum kami ke kota Pontianak untuk pemulihan sekolah TK dan SD yang akreditasi perdana yang rencana mau ditutup itu saudara, ya waktu 10 tahun di Gianyar oleh anugerah yang di TK Tunas Kasih samping PLN itu, di Jalan Keboiwe Gianyar itu saudara, dekat Patung Kuda, ya itu juga waktu diutus ke sana kondisi berat. Ya berarti belum terakreditasi, dirintis dengan murid yang sedikit, step by step, ya terkesan juga aduh hopeless begitu. Nggak taunya Tuhan buka jalan, memang Tuhan beri karunia dan potensi dia, sampai akhirnya bisa terakreditasi. TK Tunas Kasih simbolnya itu salib dan hati, tunas, kasih kan begitu ya saudara. Waktu kami diakreditasi, istilahnya saya bagian komite sekolah begitu, ya juga bagian untuk psikologi anak, pembinaan dan sharing kepada orang tua. Istri saya bagian kurikulum dan kepala sekolahnya untuk TK Tunas Kasih itu. Waktu diakreditasi tim asesor dilihat di atas ke bawah gini saudara. Anda pendatang di tempat ini ya, gitu saudara. Nggak nyaman saudara. Anda pendatang apa kontribusi Anda? Ini sekolah Kristen dapat dana padahal itu di basement loh saudara. Rasanya nggak masuk di kepala bahwa sekolah ini bakal jadi bagus. Karena di basement tempatnya parkir sepeda motor, disulap kelas-kelas untuk TKA, TKB sama playgroupnya begitu. Wis nggak nalar kayaknya begitu, nggak memenuhi hal-hal yang oke punya representatif begitu. Waktu akreditasi baru dia tercengang. Dia periksa seluruh file itu prosesnya, dia buka gini, terus mulai dia gini heran. Kita bilang begini Pak, kami tanpa sponsor, kami melangkah step by step dengan anugerah Tuhan. Nah mulai kami bicara, terus dia lihat lagi, ya tapi ini kan TK Kristen, biasanya itu pasti ada sponsor dari luar, begitu ya. Kami tidak Pak, dari orang-orang yang punya hati, terus kami melangkah step by step. Mana kurikulum? Mana bagian admin keuangan? Wah dibuka itu, diodol-odol semua kalau sudah gitu siap-siap. Waktu dia cek di kurikulum itu bagian istri saya, ya, baru dia kaget. Ini kurikulumnya kok bagus ya? Nah itu kami sejuk mulai. Nah, saya itu pernah studi banding di sekolah Ciputra, ya, dari tingkat yang anak-anak sampai tingkat university. Ini kurikulum ini bagus. Terus kami bilang gini, benar Pak, guru-guru, dosen-dosen Ciputra pernah datang ke Denpasar dan kami berguru kepada mereka. Oh begitu, saya tidak sangka di Gianyar kota kecil begini ada kurikulum setingkat Ciputra katanya gitu. Nah ini mulai angin segar ya. Terus dia mulai, saya mau cek langsung kan sekolah sementara jalan dia masuk kelas. Neng. Anak-anak itu ditanya langsung, cetul. Bisa jawab, cetul presiden, cetul gini. Bingung dia makin. Wih, kreatif amat anak-anak di sini ya. Yang lebih heran dia lihat di kelas TK-nya TK
bukan soal agami ya, ini tidak soal agama ya, tapi kita dicek terus terbukanya begini. Jadi ini kan sekolah Kristen, diajar agama Kristen. Tidak Pak, kami berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Jadi adapun mengenai kepercayaan, kami sangat menjunjung tinggi kepercayaan leluhur. Kan anak-anak di bawah kedaulatan orang tuanya. Jadi kami tidak ada kristenisasi di sini. Kami bilang begitu. Oh begitu. Jadi pendidikan karakter kita Pak. Begitu. Oh begitu. Terus dia lihat tuh anak-anak masuk di kelas baru dia kaget. Dilihatin satu-satu gini. Ini kok muka nak Bali ini. Oh, gitu. Karena 90% muridnya anak setempat saudara. Yang lebih unik lagi anggota DPRD. Anaknya masuk di kita. Orang-orang yang di basis militer begitu. Di Kodim anaknya masuk di kita. Terus dia bingung. Itu tadi saya lihat ada Kijang Innova plat merah masuk di sini. Saya kenal orang itu. Iya itu anggota dewan toh di sini. Kok bisa masuk di sini ya? Saudara itu anugerah loh saudara. Ya akhirnya kita dibilang belajar TK Tunas Kasih itu kurikulumnya kreatif. Gara-gara ini kami jadi salah satu ya anak sayang begitu. Sampai dibilang oleh Ibu Sekda dan kawan-kawan. Itu Bu Esther ini asetnya untuk Gianyar. Jangan biarkan dia pergi ya. Jangan biar. Itu Ibu Sekda. Kami pernah dijamu sama Pak Bupati Coace saudara. Yang sekarang jadi wakil gubernur Pulau Bali ini ya toh. Coace Sukowati waktu jadi Bupati Gianyar kami pernah dijamu guru-guru. Datang ke sini kita ke kantor main-main. Ya tanya-tanya sharing-sharing makan terus dijamu makan. Ya itu. Mereka juga bangga. Ini anak-anak krucil-krucil ini kok bisa main drum band. Kita datangkan beli drum band dari Jogja begitu ya. Si kecil-kecil kita kolaborasi. Pak kami kolaborasi di sini jadi tradisional dan kontemporer. Tarian tradisional, tari Bali dan kontemporer begitu kami padukan. Itu kalau bikin atraksi itu bisa 40 pemain drum bandnya. Tambah para seni-seninya, penari-penarinya bisa 60 sampai 70 orang di atas panggung itu saudara. Pak Coace itu bisa duduk di situ sambil ketawa-ketawa 2 jam tidak pergi kemana-mana saudara. Dia bilang itu pernah kami main adik-adik kita main di lapangan yuk. Ya tidak di jago kandang ya, di lapangan rumput di dekat Balai Budaya sana di Gianyar mau. Oh mau oh gitu. PD saudara 3 lagu main tang ting 3 lagu wih gak salah-salah. Terus dari sana kita jalan dari lapangan itu ke sekolah kurang lebih 1,5 kilo. Orang-orang tuanya para dokter-dokter sanjiwani sampai bilang begini, nggak usah cari dokter, kami sendiri orang tua, nanti kami sediakan mobil puskesmas gratis Bu, 2 mobil akan ada di sana coba saudara. Jadi anak-anak itu jalan dari balai kota, wah pakaian tradisional memperingati Kartini, wah sambil anak-anak main drum band 3 lagu coba. Kan kecil-kecil gendong drum band miring-miring begini saudara. Saya gedek-gedek, wah kok bisa gitu. Dari sekolah ini lalu kita jadi berkat disayang. Itulah kesaksiannya ya. Jangan ada kata menyerah ya. Ya. Jadi, demikian sekilas infonya saudara. Ya. Cukup di sini. Lain kali disambung pada gelombang yang sama. Saya kembalikan pada Bapak Gembala saudara. Untuk perjamuan atau apa silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Michael, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Surga di Keluargaku akan dimulai kembali tanggal 13 Januari tahun 2023. Hai guys, mari bergabung dalam ibadah yud setiap hari Sabtu di gedung gereja Jalan Katolik. Sampai jumpa. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 15 Januari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pestriang Ketirta. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Ibadah Perdana Wanita Bagi Kristus dimulai hari Rabu tanggal 18 Januari jam 5 sore bertempat di gereja. Dilayani oleh Ibu PDM Maria Dewi Setiawati.
Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Oleh karena pimpinan roh-Mu Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita Tuhan. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup penuh dengan tantangan Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan. Tapi kami tidak akan menyerah. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang berharap kepada Tuhan, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Michael bersama Ibu Tuhan. Tuhan pagari dengan kuasa darah Yesus. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu ini boleh terus berkarya dan membesarkan nama Tuhan melalui pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Mereka dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Dijauhkan dari segala malapetaka. Dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam 1 minggu ke depan. Sehingga mereka minggu depan mereka boleh kembali berkumpul di tempat ini. Tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan. Saudara yang di Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab